Liburan kali ini seperti biasa, aku pergi liburan tanpa rencana dan selalu sendiri. Dengan menaiki sepeda motor, aku menuju sebuah pelabuhan yang berada tidak begitu jauh dari kota tempat aku tinggal. Dari pelabuhan tersebut, aku menaiki sebuah kapal penyeberangan menuju sebuah pulau yang baru-baru ini cukup ramai dikunjungi para pelancong. Perjalanan naik kapal tersebut aku tempuh lebih kurang setengah jam. Sesampai di pelabuhan tempat pulau yang aku tuju, aku harus menempuh perjalanan darat lagi selama lebih dari 2 jam. Setelah perjalanan naik motor selama 2 jam, aku pun sampai di sebuah daerah yang merupakan sebuah kawasan wisata pantai yang cukup indah. Ada beberapa buah pantai sebenarnya di pulau ini. Namun, karena aku baru pertama kali datang ke pulau ini, aku jadi agak sedikit kebingungan dan masih sering nyasar. Meskipun demikian, perjalanan yang aku tempuh hampir setengah hari itu tidaklah sia-sia. Saat aku sampai ke pantai tersebut, suasananya sungguh membuat aku merasa nyaman, begitu tenang dan damai. Apalagi pemandangan di sepanjang pantai sangat indah. Aku duduk sendirian di sebongkah batu besar yang berada tidak terlalu jauh dari tepian pantai, sambil menikmati sebotol minuman ringan dan juga sebatang rokok. Saat itulah seorang pemuda tegap datang menghampiriku. "Sendirian aja, Mas?" tanya pemuda itu sambil ia tersenyum. Aku menatap pemuda itu cukup lama. Selain untuk mencoba mengenali wajahnya, aku juga cukup terkesima dengan senyumnya yang manis. Pemuda itu memang berkulit sedikit gelap, namun wajahnya lumayan tampan. Tubuhnya kekar dan berotot, terlihat dari balutan baju kaos oblong yang ia pakai. Baju kaos itu tanpa lengan, sehingga sembulan otot lengannya terlihat sangat jelas dan sangat mengagumkan. "Iya," jawabku akhirnya, setelah cukup puas mengamati pemuda tersebut. "Boleh saya temani?" tanya pemuda gagah itu lagi. "Kalau kamu nggak keberatan, boleh aja," balasku berusaha sesantai mungkin. "Nggak ganggu kan, Mas?" tanyanya lagi meyakinkan. "Ya enggak lah, aku justru senang kalau ada yang nemanin," balasku yakin. Pemuda itu pun duduk di sampingku sambil ia mengulurkan tangan berjabat tangan denganku. "Mahesa," pemuda itu menyebutkan namanya dengan tegas. "Ali," balasku ikut menyebutkan namaku. "Jadi Mas Ali memang lagi liburan sendiri atau..." Mahesa sengaja menggantung kalimatnya. "Saya memang punya hobi berliburan sendirian. Selain memang sudah kebiasaan sejak dulu, saya lebih menikmati kalau berlibur sendirian," jelasku. "Jadi saya ganggu dong?" ucap Mahesa kemudian. "Ya enggak lah. Bertemu dan berkenalan dengan orang-orang baru justru menjadi salah satu tujuan saya untuk berliburan sendirian. Rasanya lebih seru aja kalau bertemu teman baru di tempat yang baru," jelasku lagi. "Mas Ali udah nikah?" tanya Mahesa kemudian, setelah untuk beberapa saat kami saling terdiam. "Udah," jawabku singkat. Entah mengapa, sejak dulu aku memang tidak terlalu suka orang-orang mempertanyakan tentang statusku. "Udah punya anak?" tanya Mahesa lagi, seakan mengabaikan keenggananku untuk berbicara. "Saya udah punya anak 2, jawabku masih dengan nada enggan. "Udah berkeluarga, tapi kok lebih memilih liburan sendiri, Mas?" Mahesa terus bertanya. Sepertinya ia memang suka ngobrol orangnya. "Kemarin udah liburan dengan keluarga. Sekarang saatnya saya menikmati waktu saya sendiri," balasku apa adanya.
Oh, kali ini Mahesa hanya membulatkan bibir. Mas Ali sudah berapa umurnya? Tanya Mahesa lagi setelah ia menyalakan sebatang rokok. Saya udah 35 tahun, jawabku. Kamu sendiri? Lanjutku bertanya. Saya masih 24 tahun, Mas, balas Mahesa. Kamu kuliah? Aku bertanya lagi. Saya cuma lulusan SMA, Mas. Saya nggak kuliah karena nggak punya biaya. Jadi sejak lulus SMA, saya sudah mulai bekerja di sini, di pantai ini. Jelas Mahesa cukup terbuka. Oh, jadi kamu kerja di pantai ini? Kerja apa? Tanyaku penasaran. Sebenarnya saya kerja bantu-bantu ibu aja di warung, Mas. Hanya saja kalau ada pengunjung yang datang dari jauh, mereka biasanya meminta tolong sama saya untuk sekedar menemani mereka berkeliling pulau ini. Jelas Mahesa lagi. Berkeliling pulau ini? Maksudnya? Tanyaku kurang paham. Iya, Mas. Di pulau ini, selain pantai ini, ada banyak pantai lainnya yang bisa dikunjungi. Jadi, kebanyakan dari para pengunjung tidak tahu di mana pantai-pantai lainnya berada. Karena akses menuju ke pantai-pantai tersebut memang agak sulit. Untuk menuju pantai lainnya, kita bisa melalui jalur darat dan bisa juga melalui jalur laut pakai kapal kecil itu, Mas. Jelas Mahesa sambil ia menunjuk ke arah deretan beberapa kapal kecil di pinggiran pantai tersebut. Aku mendengarkannya sambil manggut-manggut. Aku memang pernah mendengar tentang beberapa pantai yang berada di pulau ini. Hanya saja, tadinya aku hanya berniat untuk mengunjungi satu pantai ini aja. Selain karena waktu liburanku cukup terbatas, aku juga tidak tahu pasti arah menuju pantai lainnya. Namun mendengar penjelasan Mahesa tadi, aku jadi tergiur untuk mengunjungi pantai lainnya. Dengan adanya Mahesa sebagai pemandu, tentunya aku akan lebih mudah menuju pantai lainnya. Kalau naik motor, kira-kira berapa lama lagi untuk menuju pantai berikutnya? Tanyaku akhirnya. Nggak terlalu jauh sih, Mas. Mungkin hanya sekitar setengah jam perjalanan, jawab Mahesa. Emangnya Mas Ali mau menjelajahi pulau ini? Lanjut Mahesa bertanya. Kalau kamu mau menemani saya, balasku. Itu memang pekerjaan saya, Mas. Jadi saya sudah pasti mau. Tapi Mahesa menggantung kalimatnya. Kalau soal bayaran, kamu gak usah khawatir. Saya akan bayar berapapun tarif yang kamu tetapkan. Potongku cepat. Iya, Mas. Selain itu, kalau untuk menjelajahi semua pantai di pulau ini, nggak cukup hanya 1 hari, Mas, ucap Mahesa kemudian. Jadi kalau malam, kita nginap di mana? Tanyaku benar-benar ingin tahu. Mas Ali tenang aja. Di setiap pantai yang kita kunjungi, sudah pasti ada tempat penginapannya. Cuma, ya harganya cukup lumayan, Mas. Jelas Mahesa. Seperti yang saya katakan, kalau uang bukan masalah bagi saya. Yang penting saya bisa merasa puas, ucapku yakin. Baiklah, Mas, kita bisa berangkat sekarang, ucap Mahesa akhirnya. Oke, tapi kamu yang bawa motornya ya, balasku sambil mulai berdiri. Oke, Mas, itu memang tugas saya. Atau kalau Mas mau, bisa pakai motor saya aja, ucap Mahesa lagi. Oh, nggak usah, pakai motor saya aja, balasku. Kami pun sama-sama melangkah menuju tempat parkir motorku, yang berada tidak begitu jauh dari sana. Sebelum berangkat, kulihat Mahesa ngobrol dengan seorang ibu tua di warung.
Mungkin itu ibunya. Ia mungkin sedang menyampaikan rencana kepergiannya denganku. Sepanjang perjalanan, aku dan Mahesa pun mengobrol dengan santai. Aku memang meminta Mahesa untuk mengendarai motor dengan santai. Selain karena jalannya yang masih jalan batu, aku juga sangat menikmati pemandangan sepanjang perjalanan tersebut. Apalagi aku juga merasa nyaman berada di belakang Mahesa. Tubuh kekar Mahesa cukup menggodaku. Aroma tubuhnya yang khas pemuda pantai juga mampu menghipnotisku. Untuk aku selalu ingin berada di dekatnya. Sejak pertama melihat Mahesa tadi, aku memang sudah merasa tertarik dengannya. Selain karena tubuhnya yang kekar, Mahesa juga memiliki kulit tubuh yang eksotis khas pemuda pantai yang gagah. Dia juga memiliki wajah yang manis, menawan, dan begitu indah dipandang. Memandang wajah manis Mahesa rasanya lebih menarik daripada sekedar melihat pemandangan indah di sepanjang pantai. Karena itu juga, aku pun memutuskan untuk memakai jasa Mahesa menemaniku berkeliling pulau ini. Bahkan, aku berencana untuk menginap beberapa malam di pulau ini. Tentu saja, aku berharap Mahesa bersedia menemaniku dan aku akan membayarnya berapapun. Bagiku, bertemu Mahesa adalah anugerah. Bertemu cowok segagah Mahesa di pulau nan indah ini merupakan salah satu hal terindah yang ada di pulau ini. Sepanjang perjalanan, aku bahkan dengan sengaja melingkarkan tanganku di tubuh Mahesa. Dan sepertinya Mahesa juga tidak keberatan dengan hal itu. Entah dia juga menginginkannya, atau mungkin juga karena itu merupakan bagian dari pekerjaannya. Dan hal itu bisa saja merupakan hal yang biasa bagi Mahesa. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, karena motor kami memang berjalan perlahan, kami pun akhirnya sampai ke pantai berikutnya. Pantai itu sebenarnya terkesan biasa saja, lebih kurang sama dengan pantai pertama yang aku kunjungi tadi. Namun bagiku, keindahan pantai itu jadi 2 kali bahkan 3 kali lipat lebih indah karena ada Mahesa di sampingku. Bahkan pesona Mahesa jauh lebih indah dari pemandangan di pantai tersebut. Aku merasa bahagia dengan semua itu. Sungguh tak pernah aku sangka aku akan bertemu dengan pemuda segagah Mahesa. Saat kami sampai di pantai tersebut, hari sudah mulai sore. Sudah hampir jam 5 sore. Jadi, kita mau nginap di sini atau lanjut ke pantai berikutnya? Tanya Mahesa memecah keheningan. Kita nginap di sini dulu aja ya, Mahesa. Besok baru kita lanjut ke pantai berikutnya. Balasku yakin. Emangnya Mas Ali mau berapa lama berada di pulau ini? Tanya Mahesa lagi. Kalau bisa selama-lamanya. Jawabku asal, sekedar mengungkapkan keinginanku untuk lebih lama menikmati hari bersama Mahesa. Ah, Mas Ali bisa aja. Tinggal dong keluarganya di sana. Balas Mahesa mulai terasa akrab. Ya, nggak apa-apa, selama aku bisa menghabiskan waktu bersama kamu di sini. Ucapku mulai belak-belakan. Aku memang kadang bersikap seperti itu. Jika sudah suka dengan seseorang, aku jarang bisa memendamnya. Untuk sesaat Mahesa menatapku tajam. Mungkin ia mencoba mencerna maksud dari kalimatku barusan.
Emangnya Mas Ali nggak merasa kangen sama istri dan anak-anaknya? Tanya Mahesa kemudian. Kalau sama anak-anakku, jelas aku selalu merindukan mereka. Tapi kalau sama istriku sih biasa aja, balasku. Kenapa? Tanya Mahesa heran. Panjang ceritanya Mahesa. Keluhku lirih. Selain untuk menemani berkeliling, aku juga bisa dijadikan teman curhat loh Mas. Mas Ali cerita aja, setidaknya dengan bercerita bisa sedikit mengurangi beban pikiran. Ucap Mahesa pelan. Bagaimana kalau kita ceritanya di tempat penginapan saja, biar lebih bebas saja, tawarku. Bukankah di sini kita juga bebas Mas? Ini kan udah mulai sepi, balas Mahesa. Iya sih, tapi aku pengen sekalian istirahat. Capek seharian naik motor, ucapku lagi. Ya udah, terserah Mas Ali aja. Saya ngikut aja, balas Mahesa. Tapi nggak apa-apa kan kita tidur satu kamar aja? Ucapku ragu. Nggak apa-apa Mas, lagi pula biar lebih hemat kan, balas Mahesa. Bukan masalah hematnya sih, tapi ya aku memang butuh teman untuk bercerita. Dan sepertinya kamu juga asik untuk diajak ngobrol, ucapku terdengar santai. Ya udah, ayo, ajak Mahesa kemudian. Kami pun menaiki motor kami lagi dan segera menuju penginapan terdekat. Mahesa memesan satu kamar untuk kami berdua. Saat itu senja pun sudah mulai datang. Nggak mau menikmati matahari tenggelam dulu Mas, tawar Mahesa saat kami mulai memasuki kamar. Ada hal yang lebih indah dari sekedar menikmati matahari tenggelam Mahesa, dan hal itu sudah ada di dekatku. Balasku dengan sengaja mulai semakin terbuka. Untuk kesekian kalinya, Mahesa menatapku lama. Sekali lagi, mungkin ia mencoba mencerna kalimatku barusan. Tapi aku berpura-pura tidak menyadarinya. Aku langsung masuk ke kamar dan merebahkan tubuhku di atas ranjang. Mahesa ikut merebahkan tubuhnya di sampingku. Lalu apakah yang terjadi dengan kami selanjutnya? Mampukah aku untuk jujur kepada Mahesa tentang kekagumanku padanya? Lalu mungkinkah Mahesa bersedia menghabiskan malam bersamaku? Malam itu, aku dan Mahesa pun berada dalam satu kamar, dan aku merasa bahagia dengan semua itu. Mahesa benar-benar telah mampu menghipnotisku dengan pesonanya yang indah, dan aku merasa enggan untuk jauh-jauh darinya. Jadi Mas Ali mau cerita tentang apa? Tanya Mahesa memecah keheningan yang tercipta sesaat tadi. Sebenarnya aku menikah bukan atas keinginanku sendiri. Aku menikah karena dijodohkan oleh orang tuaku. Jadi karena itu aku tak pernah mencintai istriku. Aku memulai ceritaku. Bahkan setelah Mas Ali hidup selama bertahun-tahun bersama istri Mas Ali, bahkan hingga kalian sudah punya 2 anak, tanya Mahesa dengan nada tak percayanya. Iya, ini bukan soal berapa lama kami telah bersama, tapi ini soal perasaan. Dan lagi pula, aku memang tidak pernah merasa tertarik pada perempuan. Balasku terbata. Maksud Mas Ali? Tanya Mahesa dengan nada heran. Sebenarnya, aku ini seorang gay. Suaraku bergetar. Berkerut kening Mahesa mendengar kalimatku barusan. Entah ia tak percaya
Entah ia kaget dan entah apa yang ia rasakan sebenarnya mendengar pengakuanku tersebut. Aku hampir nggak percaya loh mas, soalnya Mas Ali terlihat gagah dan tampan. Dan lagi pula, Mas Ali juga sudah punya anak dan istri. Masa iya Mas Ali ini seorang gay? Mahesa berucap juga akhirnya, setelah cukup lama ia menatapku tanpa kedip. Ya, mau gimana lagi? Itu memang kenyataannya, Mahesa. Lagi pula, nggak ada salahnya kan seorang pria gay itu menikah dan juga punya anak. Ucapku pelan. Nggak salah sih, Mas. Tapi selama yang aku tahu, biasanya pria gay itu lebih memilih hidup lajang dan lebih menikmati kesendiriannya. Balas Mahesa. Kamu sepertinya sudah cukup berpengalaman soal pria gay. Ucapku sambil kali ini ku beranikan diri menatap Mahesa. Berpengalaman sih enggak mas. Hanya saja selama saya bekerja di pulau ini, ada sih beberapa orang pria gay yang minta ditemani sama saya untuk keliling pulau ini. Jelas Mahesa. Mereka ada yang ngajak kamu tidur nggak? Tanyaku benar-benar ingin tahu. Karena jawaban Mahesa adalah harapan besar bagiku. Rata-rata sih iya mas, balas Mahesa lugas. Dan kamu mau? Tanyaku semakin penasaran. Ya tergantung bayarannya mas, bagi saya yang penting uangnya, dan itu merupakan bagian dari pekerjaan saya. Balas Mahesa terdengar jujur. Entah mengapa aku merasa lega mendengar jawaban Mahesa barusan. Rasanya harapanku semakin besar untuk bisa mendapatkan Mahesa malam itu. Aku akan bersedia membayar Mahesa berapapun jika ia mau menemaniku tidur malam ini dan malam-malam selanjutnya. Kalau aku yang bayar kamu, kamu mau nggak? Tanyaku akhirnya menawarkan. Emangnya Mas Ali tertarik sama saya? Tanya Mahesa balik. Aku akan bayar berapa aja Mahesa, asal kamu mau tidur denganku. Ucapku jujur. Kali ini Mahesa tersenyum. Senyum yang sangat manis. Senyum itu begitu indah. Kalau Mas Ali mau bayar saya pasti bersedia lah mas. Yang penting uangnya mas. Mahesa berucap juga akhirnya. Aku jadi penasaran. Sebenarnya kamu ini laki-laki normal kan? Tanyaku beberapa saat kemudian. Saat itu kami sudah selesai mandi dan makan malam. Aku ini laki-laki tulen mas. Aku juga udah punya pacar cewek. Tapi bagiku yang penting itu aku bisa menghasilkan uang. Selama hal itu tidak merugikan saya. Balas Mahesa. Jadi sampai kapan kamu akan menjalani pekerjaan seperti ini? Tanyaku lagi. Aku juga nggak tahu pasti mas. Yang pasti selama aku belum menikah, aku akan tetap menjalani pekerjaan ini. Tapi kalau nanti aku sudah menikah, mungkin aku akan coba buka usaha lain mas. Jelas Mahesa. Kamu yakin bisa terlepas dari semua ini begitu saja? Aku bertanya lagi. Saya yakin mas. Tuh, saya nggak benar-benar menikmati hal ini. Bagi saya, ini hanya sebuah pekerjaan tambahan. Balas Mahesa. Dari sekian banyak cowok gay yang pernah kamu temani, ada nggak yang coba balik lagi ke pulau ini untuk menemui kamu? Tanyaku kemudian. Ada sih beberapa orang. Emangnya kenapa mas? Balas Mahesa. Nggak apa-apa sih. Biasanya kalau cowok gay sudah merasa tertarik dengan seorang cowok, apalagi cowok segagah kamu, mereka nggak akan berhenti begitu saja. Mereka pasti akan berusaha untuk bisa memiliki kamu selamanya. Jelasku. Ada sih yang bahkan ngajak aku ikut sama dia, tinggal sama dia, dan hidup dibiayai olehnya.
Tapi aku jelas menolak lah. Aku punya kehidupan yang nggak mungkin orang lain bisa mencampurinya, balas Mahesa. Baguslah kalau begitu. Itu artinya kamu benar-benar punya prinsip, ucapku pelan. Padahal sebenarnya aku juga punya niat untuk menawari Mahesa hidup bersamaku dan membiayai kehidupannya. Namun mendengar ketegasan Mahesa tadi, aku pun segera mengurungkan niatku tersebut. Aku memang telah jatuh cinta pada Mahesa dengan segala pesonanya yang sangat menawan. Tapi untuk berharap bisa memilikinya selamanya, rasanya hal itu memang cukup mustahil. Namun setidaknya malam ini dan beberapa malam ke depan, aku bisa menghabiskan waktu berdua bersama Mahesa. Aku punya kesempatan untuk menikmati indahnya kebersamaanku bersama Mahesa. Malam itu, aku pun mengajak Mahesa untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Tentu saja setelah kami sepakat mengenai harga yang harus aku bayar. Mahesa memang sudah cukup berpengalaman. Ia juga sangat mahir membaikku dengan segala pelayanan indahnya. Aku pun teranyut dalam pesona Mahesa yang sangat indah. Aku ingin menghabiskan malam itu hanya berdua bersama Mahesa. Bagiku, Mahesa adalah sebuah mahakarya yang sungguh sempurna. Segala pesonanya memancar dalam setiap lekukan keindahan tubuhnya, dan aku begitu mengaguminya. Sungguh, Mahesa adalah laki-laki terindah yang mampu menawanku dalam dekapan keutuhan cinta yang sempurna. Kucurahkan segala rasa cintaku untuk Mahesa. Kutumpahkan segala kekagumanku padanya. Aku tak ingin melepaskannya, meski hanya sedetik. Dia hanya milikku malam ini. Jadi, kita kemana selanjutnya? Tanyaku pada Mahesa saat kami baru saja selesai mandi dan sarapan pagi itu. Kita bisa ke pantai selanjutnya, balas Mahesa. Seberapa jauh? Tanyaku. Lumayan sih, apalagi jalannya juga sudah mulai banyak yang berlobang, balas Mahesa. Bukannya semakin berlobang semakin asik. Celotehku merasa sangat akrab. Bagiku saat ini, Mahesa adalah bagian dari hidupku. Tergantung lobangnya lah mas, balas Mahesa ikut bercanda. Kalau lobangnya semalam, suka nggak? Tanyaku masih dengan nada berceloteh. Suka sih, tapi goyangannya masih terasa kaku, kurang bergetar, balas Mahesa. Oh gitu, kamu rasakan aja nanti malam, goyangan yang sebenarnya. Ucapku merasa tertantang. Memangnya Mas Ali masih mau? Tanya Mahesa. Ya maulah, kamu tuh luar biasa loh Mahesa. Kamu sangat hebat dalam hal itu ternyata, balasku. Sebenarnya Mas Ali juga cukup hebat, cuma kurang di goyangannya aja, ucap Mahesa. Oke, nanti malam kita buktikan ya. Balasku tak mau kalah. Emangnya Mas Ali mau berapa malam lagi bersama saya? Tanya Mahesa kemudian. Kali ini terdengar serius. 2 malam lagi, jawabku tegas. Meski sebenarnya aku ingin lebih lama berada di sini bersama kamu. Tapi 3 hari lagi aku sudah mulai masuk kerja. Jadi lusa aku sudah harus pulang. Lanjutku sedikit menjelaskan. Kalau aku sih berapa lama pun Mas Ali di sini, aku siap selama uangnya tetap mengalir. Balas Mahesa santai. Nantilah kapan-kapan aku kesini lagi. Jika perlu, aku ambil cuti tahunanku untuk bisa menghabiskan waktuku bersama kamu di sini. Ucapku yakin. Jangan lama-lama ya, nanti kalau kelamaan aku keburu nikah. Kalau aku udah nikah, Mas Ali nggak bisa menyewa aku lagi seperti ini. Balas Mahesa terdengar sangat akrab.
Nanti aku kabari lagi. Ucapku penuh keyakinan. Aku memang sudah menyusun rencana dalam pikiranku untuk bisa kembali lagi ke sini, menemui Mahesa. Kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan ke pantai berikutnya. Kami pun terasa semakin dekat. Sepanjang perjalanan naik motor, aku enggan melepaskan tanganku dari tubuh kekar Mahesa. Aku tak pedulikan tatapan aneh orang-orang di jalan. Toh mereka juga tak mengenali kami. Lagi pula, sepanjang perjalanan juga cukup sunyi. Sesampai di pantai, kami menikmati pemandangan alam pantai itu beberapa saat. Lalu kemudian, aku pun segera mengajak Mahesa untuk mencari penginapan terdekat. Ini masih siang loh mas, ujar Mahesa heran. Nggak apa-apa Mahesa, aku lebih suka menghabiskan waktu berdua bersama kamu di dalam penginapan daripada buang-buang waktu melihat pemandangan di luar sini. Jelasku. Kenapa? Tanya Mahesa berbasa-basi. Karena kamu jauh lebih indah dari semua pemandangan di pantai ini Mahesa, ucapku yakin. Mas Ali mau merayuku ya, balas Mahesa. Aku hanya berusaha untuk jujur tentang perasaanku padamu, Mahesa, karena aku memang telah jatuh cinta sama kamu. Ucapku apa adanya. Cinta seperti itu tidak akan sampai kemana-mana, Mas. Hanya akan berujung pada sebuah penyesalan. Jadi lebih baik Mas Ali kubur saja perasaan itu sebelum semuanya terlambat. Balas Mahesa. Sudah terlambat, Mahesa. Aku sudah terlanjur memupuknya, dan aku tak ingin membunuhnya. Karena bagiku, rasa ini terlalu indah. Ucapku penuh perasaan. Tapi itu akan menyakiti hati Mas Ali sendiri, balas Mahesa. Aku tak peduli. Sekalipun aku harus terbunuh oleh rasa cintaku padamu, aku rela. Aku rela mengorbankan apa saja, hanya untuk bisa menikmati semua rasa ini. Ucapku yakin. Tapi ini hanya bersifat sementara, Mas. Setelah ini, kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Balas Mahesa sedikit pilu. Aku tetap tak peduli, Mahesa. Percuma kamu mengingatkanku akan hal itu. Aku sudah siap dengan segala risikonya. Jadi, biarkan aku nikmati saat-saat indahku bersama kamu, meski hanya untuk sementara. Ucapku terdengar bak seorang penyair. Kenapa? Mahesa bertanya tanpa sebab. Karena bukankah hidup ini sebenarnya hanya sementara? Enggak ada yang abadi di dunia ini. Apapun yang kita miliki, pada akhirnya ya juga akan terlepas. Jadi lebih baik nikmati saja apa yang bisa kita nikmati dengan apa yang kita punya saat ini. Dan saat ini, aku punya kamu, Mahesa. Jadi biarkan aku menikmatinya. Balasku cukup panjang, tapi nggak terlalu lebar sih. Dan Mahesa bungkam. Entah ia membenarkan kalimatku barusan, entah ia sedang memikirkan hal lain. Aku juga nggak terlalu peduli. Bukankah sejak awal aku memang tidak pernah peduli dengan perasaan Mahesa padaku? Aku juga tak ingin tahu dan tak ingin mencari tahunya. Aku hanya tahu tentang perasaanku padanya. Aku hanya peduli tentang rasa yang tumbuh di hatiku untuknya. Kalau begitu, keputusanku untuk mendekati Mas Ali waktu itu adalah sebuah kesalahan. Ucap Mahesa tiba-tiba. Kenapa kamu menyimpulkannya seperti itu? Tanyaku dengan nada heran. Karena kalau seandainya aku tidak mendekati Mas Ali waktu itu, kita sudah pasti tidak akan saling kenal, dan sudah pasti juga Mas Ali tidak akan jatuh cinta padaku. Jelas Mahesa terdengar lirih. Tapi bukankah itu memang sudah menjadi bagian pekerjaanmu? Tanyaku lebih lanjut.
Ya, tadinya aku pikir Mas Ali sama dengan para pengunjung lainnya, hanya butuh teman untuk berkeliling pulau ini. Meskipun Mas Ali sudah mengaku kalau Mas Ali adalah seorang gay, aku masih menganggapnya hal biasa, karena aku memang pernah mendapatkan pengunjung yang juga seorang gay. Ucapan Mahesa tak bisa aku jabarkan. Lalu apa yang membuat aku berbeda? Tanyaku tanpa makna. Semua yang Mas Ali lakukan padaku itu terasa benar-benar tulus. Mas Ali benar-benar tampil apa adanya. Nggak ada yang dibuat-buat. Mas Ali selalu jadi diri sendiri. Dan itu yang membuat Mas Ali berbeda. Itu juga yang membuat aku merasa terkesan. Jelas Mahesa yang masih belum bisa aku maknai. Maksud kamu apa sih sebenarnya, Mahesa? Jangan buat aku semakin bingung. Ucapku apa adanya, karena aku benar-benar belum mengerti maksud Mahesa sebenarnya. Bukan hanya Mas Ali yang akan menanggung sakitnya jika kita tetap melanjutkan kebersamaan yang hanya bersifat sementara ini, tapi aku juga. Ucapan Mahesa terhenti. Ia terlihat menarik napas panjang, lalu dihempaskannya napas itu dengan berat. Sejujurnya, aku mungkin juga telah jatuh cinta pada Mas Ali. Ketulusan dan kesan indah yang Mas Ali berikan tidak pernah aku temukan pada siapapun sebelumnya. Dan hal itu sungguh membuat aku merasa terkesan. Aku mulai menyayangi Mas Ali. Tapi aku tidak ingin terlarut lebih dalam lagi. Untuk itu aku berharap Mas Ali mau membunuh semua rasa itu sebelum semuanya benar-benar terlambat. Kalimat Mahesa yang panjang kali lebar itu benar-benar mampu membungkamku. Aku terdiam, aku bingung, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku bahagia menyadari kalau Mahesa juga menyayangiku. Tapi seperti yang Mahesa katakan, hal itu pada akhirnya hanya akan menyakiti kami berdua. Awalnya aku tidak terlalu peduli, karena aku pikir hanya aku yang akan tersakiti. Tapi setelah aku tahu kalau Mahesa juga merasa tersakiti, tiba-tiba saja aku merasa bersalah. Kalau begitu, keputusanmu untuk mendekatiku waktu itu memang benar-benar sebuah kesalahan. Ucapku akhirnya tanpa sadar. Mahesa menolehku, lalu tersenyum kecut. Ah, bahkan senyum kecut itu pun terlihat manis di mataku. Mahesa, tidak cukupkah hanya aku yang jatuh cinta padamu? Mengapa kamu juga harus terlarut di dalamnya? Jadi, ini adalah malam terakhir kita bersama. Tanyaku tanpa selera. Jangan pernah berkata seperti itu, Mas. Balas Mahesa lemah. Kenapa? Suaraku bergetar. Entah mengapa aku selalu merasa benci dengan perpisahan. Balas Mahesa. Hampir setiap orang membenci yang namanya perpisahan, dan itu hal yang wajar. Ucapku ringkih. Lalu, apa Mas Ali tidak merasa berat dengan perpisahan ini? Mahesa bertanya. Aku selalu percaya, setiap pertemuan pasti akan berakhir dengan perpisahan. Karena itu, aku harus selalu siap dengan hal tersebut. Meski jujur saja, aku tidak pernah benar-benar siap dengan yang namanya perpisahan. Apalagi kali ini, aku sudah terlanjur sayang sama kamu, Mahesa. Aku benar-benar mencintai kamu. Suaraku mulai serak. Ada perih yang tiba-tiba saja aku rasakan dalam hatiku. Mahesa memang terlalu indah untuk dilepaskan. Aku tak pernah rela berpisah darinya. Tapi pada kenyataannya,
Aku nggak mungkin selamanya berada di sini. Kalau seandainya nanti setelah kita terpisah oleh jarak dan waktu, apa masih mungkin bagiku untuk bisa sekedar menghubungi kamu, Mahesa? Aku berucap lagi, entah karena melihat keterdiaman Mahesa, atau entah karena aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Apa Mas Ali sanggup menjalin hubungan jarak jauh seperti itu? Mahesa justru balik bertanya. Sejujurnya, aku bahkan tidak pernah sanggup berjarak 1 meter saja dari kamu, Mahesa. Tapi jika itu merupakan pilihan terakhir bagi kita, aku akan berusaha menjalaninya. Suaraku benar-benar pilu. Tapi menurutku, hal itu justru akan menyiksa kita berdua, Mas Ali. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan jika raga kita tidak pernah bertemu? Balas Mahesa, suaranya semakin merendah. Tapi aku bisa berjanji kalau aku akan sering-sering datang ke sini, Mahesa. Ucapku setengah ragu. Jangan menjanjikan sesuatu yang Mas Ali sendiri tidak yakin bisa memenuhinya. Dan lagi pula, sekalipun Mas Ali memutuskan untuk tinggal di sini, hubungan kita tetaplah sesuatu yang salah, Mas. Kita tetap akan terpisah pada akhirnya. Balas Mahesa lemah. Lalu apa rencanamu? Tanyaku, setelah tak tahu lagi harus menanyakan apa. Aku tetap pada keputusan awal, Mas. Setelah Mas Ali pergi dari pulau ini, maka semuanya pun berakhir. Cukuplah selama beberapa hari ini kita menghabiskan waktu bersama, menikmati indahnya cinta, meski hanya bersifat sementara. Karena pada dasarnya, tidak ada satupun cinta manusia yang bisa abadi. Anggaplah yang terjadi di antara kita selama beberapa malam ini sebagai suatu warna dalam perjalanan hidup kita. Meski pada akhirnya kita harus merasa terluka, tapi setidaknya kita pernah merasakan bahagia bersama. Ucap Mahesa panjang lebar. Andai saja semuanya semudah itu, Mahesa. Keluhku lebih kepada diriku sendiri. Kita pasti bisa, Mas. Balas Mahesa pelan. Lagi pula, mengapa kita harus membahas hal itu sejauh ini? Bukankah lebih baik kalau kita nikmati saja malam ini? Bukankah ini merupakan malam terakhir bagi kita? Lanjut Mahesa lagi. Kali ini aku menoleh pada wajah manis yang sejak tadi berada di sampingku. Kami memang sedang berada di sebuah kamar penginapan yang berada di pinggiran sebuah pantai. Untuk sesaat kami pun saling tatap. Mahesa tersenyum manis. Aku membalas tersenyum. Dan perlahan wajah kami pun kian mendekat. Deburan suara ombak menerjang pantai kian bergemuruh. Malam memang sudah semakin larut, namun mata kami enggan terpejam. Rasanya aku tak ingin melewatkan sedetik pun untuk bisa menatap wajah manis dan menawan milik Mahesa. Tubuhnya yang kekar dan gagah, kulitnya yang gelap namun eksotik. Semua itu benar-benar membuat aku gila. Aku benar-benar tergila-gila pada Mahesa. Aku semakin tergila-gila dengan caranya memperlakukan aku. Sedikit brutal namun penuh perasaan. Sangat indah, penuh kesan. Aku telusuri setiap kulitnya yang gelap itu dengan badan lembut penuh kasih sayang. Kubisikkan kata indah penuh rasa cinta pada setiap hempasan ombak yang menerpa pantai, pada setiap hembusan napas kami yang kian berpacu dengan waktu. Aku terjun dalam gelombang rasa yang menghiasi setiap detik kebersamaan kami. Aku menemukan keindahan yang luar biasa bersama Mahesa.
keindahan yang menjadi impian setiap insan yang dilanda asmara. Mahesa adalah lautan yang tak akan pernah kering, meski telah berulang kali aku berusaha untuk menimbanya. Dan aku bagai sebuah kapal yang berusaha menerjang setiap hempasan ombak air laut yang tak pernah tenang. Laut yang selalu bergelora, berusaha untuk bisa mencapai pantai keindahan. Aku dan Mahesa sudah terlarut dalam genangan keindahan cinta dan gelora hasrat jiwa kami yang kian tak terkendali. Cinta kami telah menyatu, berbaur dalam keindahan rasa yang penuh warna. Cinta sesaat kadang memang terasa lebih indah, karena kita sadar hal itu tak mungkin bisa terulang lagi. Dan itulah yang kami rasakan. Kami ingin menguras air laut lebih lama lagi, mengulangnya kembali, meski waktu tak kunjung berhenti. Waktu tak memberi kami kesempatan, namun pada akhirnya, pelayaran sebuah kapal tetap akan berlabuh pada suatu dermaga. Dan kelelahan pun mulai menyelimuti kami berdua, memaksa kami untuk berhenti, meski sebenarnya kami tak ingin saling mengakhiri. Sekali lagi ya, pintaku pada Mahesa yang masih berusaha mengatur napas. Mas Ali gak pernah menyerah ya, balasnya Parau. Aku hanya tak ingin melewatkan keindahan ini sedetik pun Mahesa. Semua ini terlalu indah dan aku ingin menghabiskannya tanpa sisa. Ucapku setengah lelah. Sekalipun kita berdua berusaha untuk menimba air laut hingga kering, kita gak akan mampu, Mas. Pada akhirnya, kita memang harus berhenti. Dan aku yang memilih untuk menyerah terlebih dahulu. Balas Mahesa terdengar benar-benar lelah. Aku sedikit kecewa mendengar penuturan Mahesa barusan. Tapi aku juga tidak mungkin memaksanya. Mahesa pantas untuk menyerah. Sudah tidak terhitung berapa kali kami harus berlabuh di dermaga yang sama. Hanya saja aku merasa dermaga tempat kami berlabuh itu terlalu indah. Aku ingin selalu berlabuh di sana bersama Mahesa. Tapi Mahesa mungkin butuh waktu untuk ia bisa pulih kembali. Karena itu, aku pun memutuskan untuk tertidur beberapa saat. Setidaknya menjelang pagi benar-benar datang. Dan jika Mahesa bisa pulih kembali, aku akan mengajaknya berlayar kembali dan berlabuh di dermaga keindahan itu sekali lagi. Iya, hanya sekali lagi sebelum semuanya benar-benar berakhir. Tubuhku ternyata benar-benar lelah, hingga tidurku kian terlelap. Saat aku terbangun, mentari sudah meninggi. Aku melirik jam di HP, sudah jam 10 pagi. Aku menoleh ke arah samping kiriku, menatapi ranjang yang kosong. Kemana Mahesa? Tanyaku membatin. Aku kuatkan tubuhku untuk bangkit. Mataku menjelajahi setiap sudut ruangan, berharap bisa melihat sosok Mahesa di sana. Namun cowok gagah itu sudah tak berada di dalam ruangan tersebut. Aku melangkah menuju jendela. Kulihat Mahesa sedang duduk sendirian di pinggiran pantai. Kupasang kembali pakaianku yang berserakan di lantai. Aku melangkah keluar menuju Mahesa. Sedetik saja aku tak melihat cowok manis itu. Aku telah merasa kehilangannya bertahun-tahun. Sedalam itukah aku mencintai Mahesa? Kenapa kamu gak membangunkan aku? Tanyaku pada Mahesa saat aku sudah duduk di sampingnya. Mas Ali tertidur sangat pulas. Aku jadi tak tega mengganggunya. Balas Mahesa datar. Seandainya kamu tahu betapa inginnya aku selalu diganggu oleh kamu, bahkan ketika aku sedang tidur pun, ucapku lembut.
Sudahlah Mas Ali, jangan biarkan perasaan ini mempermainkan kita. Sudah saatnya kita untuk segera berhenti. Balas Mahesa masih terdengar datar. Kita bahkan belum memulai apa-apa. Keluhku lemah. Kita sudah memulainya dari awal, Mas. Kita bahkan sudah melewati banyak hal bersama, ucap Mahesa. Tapi aku merasa ini terlalu singkat, balasku. Bahkan jika kita menghabiskan waktu setahun bersama, semuanya akan tetap terasa singkat, Mas. Karena ini semua terlalu indah. Tapi kita tetap harus realistis. Kita punya kehidupan masing-masing, Mas. Dan sudah saatnya untuk kita kembali ke kehidupan kita yang sebenarnya, ucap Mahesa. Kali ini lebih bermakna. Bagiku, inilah kehidupanku yang sebenarnya, Mahesa. Kamulah kehidupanku. Balasku penuh perasaan. Mas Ali, jangan membuat aku semakin merasa bersalah. Dan jangan membuat aku semakin merasa berat dengan semua ini. Suara Mahesa sedikit menghibah. Aku hanya mencoba untuk jujur, Mahesa. Setidaknya sekalipun kita harus berpisah, aku hanya ingin kamu tahu kalau kamu adalah hal paling indah yang pernah aku miliki. Balasku semakin penuh perasaan. Mas Ali juga hal terindah dalam hidupku. Tapi bukankah tak selamanya keindahan itu harus kita miliki? Ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan, Mas, ucap Mahesa lagi. Mahesa memang masih cukup muda, tapi ia punya pikiran yang luas dan dewasa. Sementara aku, meski sudah cukup berumur, namun untuk urusan cinta dan perasaan, aku memang tak pernah dewasa. Bagiku, satu-satunya cara untuk bahagia ialah hidup bersama dengan orang yang kita cintai dan juga mencintai kita. Sekali lagi saya tegaskan, Mas, apa yang terjadi di antara kita selama 3 hari 3 malam ini hanyalah bagian dari perjalanan hidup kita yang harus kita lewati. Dan pada akhirnya, waktu jua yang akan mengembalikan kita pada sebuah kenyataan. Kenyataan bahwa kita tidak ditakdirkan untuk tetap bersama. Karena kodrat kita sebagai laki-laki ialah berdampingan dengan seorang perempuan, menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, dan menjadi kepala rumah tangga. Mahesa berucap lagi, kamu gak usah menceramahi aku tentang itu, Mahesa. Sudah bertahun-tahun aku menjalankan kodratku sebagai laki-laki. Tapi apa arti semua itu jika aku tidak merasa bahagia? Dan saat aku benar-benar menemukan kebahagiaanku, mengapa aku tidak boleh menikmatinya lebih lama lagi? Mengapa aku harus melepaskannya? Balasku dengan nada sedikit tinggi. Maaf, Mas. Mungkin Mas sudah sangat berpengalaman dalam hidup ini. Tapi sepertinya Mas gak pernah belajar dari kehidupan ini, ucap Mahesa ikut meninggi. Aku belajar menerima kenyataan kalau aku ini adalah seorang laki-laki yang harus menjadi seorang suami, seorang ayah, dan seorang kepala rumah tangga. Karena begitulah kodrat kita. Tapi apa salah jika aku juga ingin menikmati bagian dari diriku yang lain, yang tidak semua laki-laki bisa merasakannya? Apa aku salah jika mengikuti kata hatiku? Aku membalas lagi. Gak ada yang salah, Mas. Tapi jika Mas berharap Mas bisa memiliki laki-laki yang Mas cintai untuk selamanya, itu jelas sebuah kesalahan, Mas. Yang terjadi di antara kita hanyalah bersifat sementara, dan Mas harus menerima kenyataan itu, balas Mahesa kemudian. Kali ini aku terdiam, bukan karena aku benar-benar setuju dengan apa yang diutarakan Mahesa barusan,
Tapi terlebih karena aku merasa sia-sia dan buang-buang waktu untuk berdebat dengan Mahesa. Karena Mahesa sepertinya memang tak ingin hubungan kami terus berlanjut. Pada akhirnya kami pun hanya saling terdiam. Deburan ombak kian riuh di pantai itu. Matahari pun kian meninggi. Cuaca semakin panas. Kami pun memutuskan untuk kembali ke penginapan dan bersiap-siap untuk kembali ke tempat awal kami bertemu. Hampir 3 jam kami menempuh perjalanan untuk kembali ke pantai di mana aku dan Mahesa pertama kali bertemu. Pantai di mana Mahesa tinggal. Aku memang harus mengantar kembali Mahesa ke sana sesuai kesepakatan. 3 jam perjalanan yang sangat membosankan bagiku. Sikap Mahesa tiba-tiba saja berubah. Dia tak lagi semanis beberapa hari yang lalu. Setiap kali aku berusaha melingkarkan tanganku ke tubuhnya, ia selalu menepisnya. Mahesa juga lebih banyak diam. "Kamu kenapa sih, Mahesa?" tanyaku akhirnya, beberapa saat menjelang kami sampai ke tujuan. "Aku nggak kenapa-kenapa, Mas. Tugasku sudah selesai. Semua keinginan Mas Ali sudah aku penuhi sebaik mungkin. Jadi sekarang, kita sudah tidak punya ikatan apa-apa lagi." Balas Mahesa sedikit ketus. "Oh, jadi semua ini hanya pekerjaan bagimu?" tanyaku penuh kekecewaan. Sejak awal aku sudah katakan, yang penting bagiku adalah uang. Harusnya Mas Ali sudah tahu hal itu. Balas Mahesa masih terdengar ketus. "Lalu bagaimana dengan pengakuanmu padaku? Pengakuanmu kalau kamu juga mencintaiku, kalau aku adalah hal terindah dalam hidupmu?" tanyaku sedikit mengecam. "Tidak semua yang aku katakan itu benar, Mas. Sebagiannya hanyalah untuk menghibur Mas Ali sebagai pelengkap, agar Mas Ali merasa kalau Mas Ali itu penting, agar Mas Ali tidak menyesal telah membayarku mahal." Balas Mahesa. Aku terdiam kembali, bukan karena aku tak ingin membalas ucapan Mahesa barusan, tapi memang karena kami sudah sampai di tujuan. "Terima kasih banyak Mas Ali untuk semuanya. Kapan-kapan Mas Ali datang ke sini lagi, aku siap melayani dengan sepenuh hati. Selamat jalan dan hati-hati di jalan," ucap Mahesa saat ia sudah turun dari motorku. "Dan jika aku ke sini lagi, kamu akan semakin membuat aku sakit, Mahesa," ucapku tajam. "Mas Ali nggak perlu merasa sakit. Bukankah Mas Ali sangat menikmati kebersamaan kita, terutama saat malam hari di penginapan? Mas Ali tak akan mudah menemukan keindahan tersebut. Dan menurut saya, itu semua sangat sepadan." Balas Mahesa bersikap seolah-olah ia tak bersalah. "Kamu benar-benar tidak punya perasaan, Mahesa. Aku hanya tak menyangkanya sama sekali," ucapku lirih. "Perasaan tidak diutamakan dalam pekerjaanku ini, Mas Ali. Yang paling penting adalah membuat pengunjung merasa bahagia. Dan Mas Ali bahagia kan?" Mahesa masih bersikap santai. "Tadinya aku sempat merasa bahagia, tapi sekarang sikapmu benar-benar membuat aku hancur, Mahesa," balasku lemah. "Sudahlah Mas Ali, waktu akan menyembuhkan semuanya," ucap Mahesa. "Iya, aku tahu. Aku juga sudah biasa dengan semua ini. Hanya saja aku berharap kita tidak berpisah dengan cara seperti ini. Bukankah kamu bisa tetap bersikap manis hingga aku benar-benar pergi dari sini?" Balasku pelan. "Sebenarnya aku selalu bersikap manis saat berpisah dengan para pengunjung yang memakai jasaku.
Karena aku berharap mereka bisa kembali lagi ke sini. Tapi buat Mas Ali beda. Ucap Mahesa mulai terdengar lemah. Kenapa beda? Tanyaku heran. Karena kalau aku bersikap manis dengan perpisahan ini, Mas Ali pasti akan kembali lagi ke sini. Balas Mahesa. Emangnya kenapa kalau aku kembali lagi ke sini? Tanyaku lagi. Kenapa Mas Ali gak pernah ngerti sih? Suara Mahesa tiba-tiba parau. Kamu itu membuat aku bingung, Mahesa. Sikap kamu tiba-tiba berubah hanya dalam sekejap. Bagaimana aku bisa mengerti? Balasku sedikit meninggi. Sudah aku katakan, kalau Mas Ali itu beda. Jika Mas Ali kembali lagi ke sini, aku tak akan bisa lagi memungkiri perasaanku yang sebenarnya terhadap Mas Ali. Jika Mas Ali ke sini lagi, aku pasti akan menyerahkan seluruh hidupku untuk Mas Ali. Dan aku tak ingin hal itu terjadi. Aku tak ingin Mas Ali kembali lagi ke sini. Aku mohon Mas, pergilah dari kehidupanku. Suara Mahesa semakin parau, matanya berkaca. Sudah aku duga, kamu memperlakukan aku buruk di akhir-akhir kebersamaan kita, agar aku membenci kamu, dan dengan begitu, aku pasti akan melupakanmu. Itu kan yang kamu harapkan? Ucapku pilu. Iya Mas. Mahesa tertunduk. Aku pikir aku bisa. Aku pikir aku kuat. Tapi aku benar-benar gak sanggup berpisah dengan Mas Ali. Tapi aku juga gak mungkin memaksa Mas Ali untuk tinggal. Suara Mahesa terbata. Beberapa tetes air mata jatuh di pipinya. Kamu jangan menangis, Mahesa. Aku juga gak sanggup berpisah dengan kamu. Ucapku pelan. Kalau begitu, tinggallah Mas. Mahesa menghibah. Aku gak mungkin tinggal sekarang, Mahesa. Tapi aku janji, aku akan kembali lagi buat kamu. Dan kita akan bersama selamanya. Balasku penuh perasaan. Jangan mengucapkan janji yang Mas sendiri tidak sanggup untuk memenuhinya, timpal Mahesa. Kalau aku sudah berjanji, aku pasti akan memenuhinya, apapun resikonya. Balasku tegas. Kalau begitu, aku akan menunggu Mas Ali di sini. Ucap Mahesa dengan sedikit tersenyum. Aku kembali ke kota, kembali ke rumah, di mana istri dan anak-anakku sudah menungguku. Meski jujur saja, pikiranku masih terus berada bersama Mahesa. Aku tak pernah bisa melupakannya. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus berpikir bagaimana caranya agar aku bisa selalu bersama Mahesa. Bersama istri dan anak-anakku, aku memang merasa bahagia. Tapi ini bukan kehidupan yang aku impikan. Aku merasa aku telah lelah berpura-pura. Aku telah lelah menipu diriku sendiri. 9 tahun aku menjalani kehidupan berumah tangga. Aku berusaha menjadi suami yang baik buat istriku, menjadi ayah yang bijak buat anak-anakku, dan menjadi kepala rumah tangga, seperti yang dilakukan para laki-laki pada umumnya. Namun selama itu, aku selalu merasa hatiku kosong. Bukan karena aku kekurangan kasih sayang. Aku mendapatkan banyak kasih sayang. Dari istriku, dari anak-anakku, dan juga dari kedua orang tuaku. Bahkan semua saudara-saudaraku juga sangat menyayangiku. Tapi bukan kasih sayang seperti itu yang selalu aku impikan. Dan bersama Mahesa, aku menemukan segalanya. Kasih sayang, cinta, perhatian, dan yang paling penting, itu adalah hal yang aku impikan.
hal yang paling aku inginkan. Kini tiba-tiba hatiku menjadi dilema antara bertahan dengan kehidupan yang penuh kepura-puraan ini atau berjuang mengejar kehidupan yang aku impikan. Tentu saja kedua pilihan tersebut mempunyai resiko yang sama besarnya. Jika aku memilih untuk tetap bertahan dalam kepura-puraan ini, itu artinya selamanya aku akan menyiksa diriku sendiri, dan aku akan kehilangan kesempatan untuk bisa hidup sesuai dengan yang aku inginkan. Namun jika aku nekat untuk mengejar kehidupan yang aku inginkan, tentu saja pernikahanku yang akan menjadi taruhannya. Aku tak merasa takut harus meninggalkan istriku. Dia wanita dewasa dan bijak. Dia pasti akan sangat mengerti. Namun, aku merasa sangat berat harus meninggalkan kedua anakku. Aku tak sanggup berpisah terlalu lama dengan mereka. Lalu bagaimana pula dengan kedua orang tuaku? Semua saudara-saudaraku. Mereka pasti akan merasa sangat kecewa dengan pilihanku. Aku benar-benar menjadi bingung dengan semua ini. Aku bahkan tidak tahu mana dari kedua pilihan itu yang akan membawa aku pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Pernikahanku adalah sesuatu yang wajar dan normal. Semua orang bisa menerima hal itu. Sementara hubunganku dengan Mahesa adalah sebuah kesalahan. Tak satu pun orang yang akan bisa menerimanya. Tapi satu-satunya hal yang bisa membuat aku benar-benar bahagia saat ini, ya hanya dengan aku hidup bersama Mahesa. Benar-benar pilihan yang teramat sulit. Namun aku sudah terlanjur berjanji pada Mahesa untuk menemuinya kembali dan hidup bersamanya selamanya. "Apa kabar Mas Ali?" tanya Mahesa di telepon. Suaranya terdengar parau. "Saya baik Mahesa. Kamu sendiri gimana?" balasku pelan. "Saya lagi sibuk Mas," jawab Mahesa terdengar lemah. "Sibuk? Sibuk kenapa?" tanyaku jadi penasaran. "Saya lagi sibuk membendung kerinduanku pada Mas Ali," balas Mahesa lirih. "Kamu jangan membuat aku semakin merasa bersalah, Mahesa. Andai kamu tahu betapa berat rindu yang aku tanggung saat ini. Tapi untuk saat ini kita memang harus lebih sabar." Ucapku sedikit terbata. Ada perih yang tiba-tiba aku rasakan di hatiku. "Kalau Mas Ali memang mencintaiku, kenapa Mas Ali nggak datang sekarang aja?" Suara Mahesa kian lemah. "Aku memang sangat mencintai kamu, Mahesa, dan hidup bersama kamu adalah impianku satu-satunya saat ini. Namun, tidak mudah bagiku untuk mengambil keputusan dalam hal ini. Terlalu banyak yang harus aku korbankan, dan aku belum benar-benar siap untuk hal itu." Jelasku sangat lirih. "Lalu sampai kapan Mas Ali akan memintaku untuk menunggu? Dan jikapun aku harus menunggu, aku harus memastikan jika yang aku tunggu adalah sesuatu yang pasti datang." Ucapan Mahesa membuatku semakin terluka. Mahesa benar. Aku memang harus secepatnya membuat keputusan. Aku tak mungkin membuat Mahesa terus menunggu, sementara aku belum bisa memastikan pilihan apa yang akan aku pilih. "Bagaimana kalau kamu yang datang ke sini, Mahesa? Aku akan berikan kamu sebuah apartemen untuk tempat kamu tinggal. Aku yang akan membiayai semua kehidupan kamu di sini. Kita akan punya banyak waktu untuk bersama." Ucapku akhirnya membuat tawaran pada Mahesa. "Jika aku yang ke sana, aku hanya akan jadi yang kedua bagi Mas Ali.
biar bagaimanapun, keluarga Mas Ali pasti jauh lebih penting. Dan lagi pula, aku tak mungkin meninggalkan ibu dan adik-adikku di sini. Sejak ayahku meninggal, aku satu-satunya harapan keluargaku. Hanya aku tumpuan mereka saat ini. Balas Mahesa pelan. Sementara Mas Ali sendiri masih punya orang tua yang utuh, saudara-saudara yang juga sudah sukses. Mereka pasti tidak akan terlalu merasa kehilangan Mas Ali. Lagi pula, Mas Ali bisa kok sekali-kali pulang ke tempat mereka. Lanjut Mahesa lagi. Tapi aku nggak bisa berpisah dari anak-anakku Mahesa. Mereka juga penting bagiku, ucapku. Kalau begitu, Mas Ali bawa saja mereka ke sini. Kita bisa sama-sama membesarkan mereka. Balas Mahesa terdengar yakin. Ya nggak semudah itulah Mahesa. Istriku pasti tidak akan melepaskan mereka. Dan aku juga nggak punya alasan yang kuat untuk membawa mereka bersamaku. Jelasku lemah. Jadi Mas Ali maunya gimana? Aku juga butuh kepastian Mas. Yang pasti aku nggak mungkin ke sana. Dan aku juga tidak ingin mengharapkan sesuatu yang belum pasti, ucap Mahesa. Aku hanya ingin tahu, seberapa besar sebenarnya kamu mencintaiku? Tanyaku akhirnya. Aku ini laki-laki tulen Mas. Dan jika aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk bisa hidup bersama Mas Ali, aku rasa hal itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan betapa besar aku mencintai Mas Ali. Balas Mahesa terdengar yakin. Kamu mau berjanji untuk tidak akan pernah menikah? Tanyaku lagi, sekedar meyakinkan diriku sendiri. Selama Mas Ali tetap bersamaku, aku tak akan pernah menikah ataupun dekat dengan siapapun lagi, Mas. Seluruh hidupku aku serahkan hanya untuk Mas Ali seorang. Balas Mahesa lagi. Tapi nanti kita akan hidup dalam kesederhanaan Mahesa, karena aku pasti akan berhenti bekerja, dan aku tidak punya banyak tabungan untuk aku bawa ke sana. Ucapku kemudian. Aku nggak peduli Mas. Lagi pula nanti di sini kita bisa sama-sama cari kerja. Yang penting kita tetap bisa bersama-sama Mas Ali. Mahesa membalas cukup yakin. Baiklah Mahesa, nanti aku kabari kamu lagi ya. Masih ada beberapa hal lagi yang harus aku urus di sini. Jika semuanya sudah selesai, aku akan segera datang ke sana. Ucapku mengakhiri pembicaraan kami lewat telepon tersebut. Kamu yakin dengan keputusan kamu, Ali? Suara papa cukup lantang. Ali yakin, Pak. Balasku pelan. Lalu bagaimana dengan istri dan anak-anakmu? Kali ini mamaku yang bersuara. Aku memberi kebebasan sepenuhnya pada istriku, Ma. Aku tidak meminta ia untuk menungguku. Dan soal anak-anak, aku juga serahkan sepenuhnya pada istriku. Ia punya hak sepenuhnya untuk mengasuh mereka. Dan jika mama dan papa bersedia, aku juga ingin kalian ikut memperhatikan anak-anakku. Balasku dengan suara berat. Aku memang mengatakan pada istriku dan juga kepada kedua orang tuaku kalau aku ingin pergi merantau jauh, karena aku ingin mengejar cita-citaku. Mereka sebenarnya tidak ada yang setuju, tapi aku tetap bersikeras. Kamu rela meninggalkan istri dan anak-anakmu hanya demi sesuatu yang belum pasti? Suara mama berat. Aku hanya ingin mengejar hidup yang aku impikan, Ma. Aku tidak bisa lagi terus berpura-pura bahagia dengan semua ini. Ini bukan kehidupan yang aku impikan, ucapku.
Kamu sudah dewasa, Ali. Kamu punya kebebasan untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Mungkin salah kami yang terlalu cepat menjodohkanmu, tapi ini bukan keputusan yang terbaik, Ali. Kamu harus pikirkan ini lagi. Kali ini, Papa yang berbicara. Aku sudah pikirkan hal ini sejak lama, Pak, dan keputusanku sudah bulat. Tak peduli kalian setuju atau tidak, aku akan tetap pergi. Balasku terdengar yakin. Aku menyadari kalau ini bukanlah keputusan yang tepat. Seandainya Mama dan Papa tahu alasanku yang sebenarnya, mereka pasti akan sangat marah padaku. Tapi mereka tak boleh tahu. Tak ada seorang pun yang boleh tahu. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 hari, aku pun akhirnya sampai ke tempat Mahesa. Mahesa menyambutku dengan senyum yang mengembang, senyum yang sudah lama aku rindukan. Aku rela meninggalkan semuanya hanya untuk bisa hidup bersama kamu, Mahesa. Aku harap pengorbananku ini bisa sebanding dengan apa yang akan aku rasakan di sini. Ucapku pelan. Aku jamin Mas Ali tak akan pernah menyesali keputusan ini. Aku juga sudah putuskan hubunganku dengan pacar cewekku. Dan aku siap menghabiskan sisa hidupku untuk menua bersama Mas Ali. Balas Mahesa penuh perasaan. Aku sengaja membawa sebagian dari uang tabunganku. Aku harap uang ini cukup untuk kita membeli sebuah rumah di sini, agar kita lebih leluasa untuk hidup bersama. Ucapku lagi. Kalau untuk itu, Mas Ali nggak usah khawatir. Aku sudah siapkan semuanya. Rumah sudah ada untuk bisa kita tempati berdua. Mungkin lebih baik uang itu Mas Ali gunakan untuk membuka usaha. Ada banyak usaha yang bisa kita buka di sini, Mas. Mengingat daerah ini masih dalam tahap berkembang, aku yakin ke depannya daerah ini akan semakin maju. Balas Mahesa. Baiklah Mahesa, aku juga setuju dengan hal itu. Kita akan memulai hidup baru di sini. Tapi bagaimana dengan ibumu? Ucapku sedikit bertanya. Aku sudah cerita tentang Mas Ali pada ibu, tapi tentu saja bukan tentang hubungan kita yang sebenarnya. Aku hanya cerita kalau Mas Ali ingin buka usaha di sini. Jadi Mas Ali nggak usah khawatir. Ibu pasti akan mendukung usaha kita. Jelas Mahesa, yang membuatku jadi merasa sedikit lega. Lalu apa kamu yakin kalau kamu gak akan pernah menikah? Tanyaku kemudian. Aku yakin Mas, keputusanku sudah bulat. Balas Mahesa lugas. Lalu apa alasan kamu jika ibumu mempertanyakan hal itu? Tanyaku sekedar ingin tahu. Saat ini, aku merupakan tulang punggung keluargaku, Mas. Adik-adikku juga masih sangat kecil. Jadi, ibu pasti sangat mengerti kalau aku tidak mau menikah, balas Mahesa. Lagi pula, menurutku, kita nggak harus bahas hal itu dulu saat ini, Mas. Lebih baik kita nikmati saja saat ini, mumpung kita masih punya banyak waktu. Lanjut Mahesa. Iya Mahesa, aku hanya merasa takut kalau keputusanku ini adalah sebuah kesalahan. Untuk itu, aku harus meyakinkan diriku sendiri jika kamu memang benar-benar menginginkan semua ini. Ucapku pelan. Kali ini Mahesa hanya tersenyum. Namun dari senyum itu, aku bisa melihat sebuah ketulusan, kejujuran, dan cinta. Cinta. Kadang aku merasa ragu jika semua ini adalah cinta. Tapi apapun itu, terus terang aku merasa lega saat ini. Aku merasa bebas.
aku merasa menemukan duniaku. Terlepas dari apapun yang akan terjadi ke depannya. Aku tak peduli. Mahesa tak peduli. Kami hanya ingin bahagia dan menjadi diri kami sendiri. Aku tahu ini tak akan mudah. Akan selalu ada halangan, rintangan, dan hambatan untuk hubungan kami ke depannya. Namun yang pasti, cinta akan selalu membuat kami kuat. Cinta akan selalu menyinari hati dan kehidupan kami. Semoga saja cinta kami bisa bertahan selamanya, sampai maut memisahkan. Ya, semoga saja. Dan semoga kisah cinta sederhana ini bisa memberi hiburan bagi kalian semua. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi dan salam cinta untuk kalian semua.